Baik, Ibu-Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat berjumpa kembali setiap Selasanya seperti biasa. Kali ini narasumbernya adalah dari Ibu Kici sendiri, ibu-ibu anggota Kici ya Bu Redia ya. Sangat luar biasa. Masya Allah, benar-benar pahlawan, ini bulannya pahlawan ya. Jadi kita benar-benar bagaimana seorang ibu itu menjadi pahlawan bagi keluarga. Nah, nanti akan sama-sama kita dengarkan. Yang kami hormati Ibu Ketum, Ibu Ketua Kici, Bu Rati Sanggarwati. Yang kami hormati Ibu Dewan Penasehat Kici, dan yang kami sayangi ibu-ibu semua yang telah berhadir di ruang Zoom meeting kita pada sore hari ini. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita mintakan kepada Ibu Ketum kata sambutan dari Ibu Ketum. Untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Rati Sanggarwati. Terima kasih, Ibu. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puja dan puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kasih sayang Allah, karena izin Allah, kita bisa berada di ruang Zoom yang penuh berkah ini. Suara saya bergema ya? Iya, Bu. Ibu, okay. Apakah Ibu pasang 2? Iya, pasang 2, satunya handphone saya. Oh, satunya di ini aja, Bu. Audionya di inconnect. Oke, baik. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Redia, yang kandidat terbaik akan menduduki Ketua Kici DKI Jaya. Alhamdulillah, Bu, bisa hadir pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Eni Martuti Jarot sebagai Dewan Pengawas Kici. Kemudian ibu-ibu fungsionaris Ketua DPW dan DPD. Saya lihat di sini ada Kici Kalimantan Timur, ada Kici Sumatera Barat, ada Kici Kalimantan Barat. Kemudian untuk DPD-nya saya melihat ada Kici Depok, Kici Sungai Penuh, Kici mana lagi ya? Kici Paliko, Payakumbuh, 50 kota. Lalu kemudian terima kasih juga atas hadirnya teman-teman. Kici Surabaya juga hadir. Kemudian terima kasih atas kehadiran ibu-ibu juga yang mendapatkan undangan ini melalui Facebook Kici atau Facebook kita semuanya. Bulan November kita awali dengan bagaimana kita menjadi pahlawan yang terdekat bagi diri kita, yaitu pahlawan keluarga. Saya Kici kali ini mengundang Ibu Redia karena begitu banyaknya pengalaman beliau yang harus kita kita ketahui agar supaya kita bisa menyehatkan keluarga kita dan juga bisa menyelamatkan keluarga kita dari segi ekonomi. Terima kasih juga kepada Bu Yuni yang kali ini adalah menjadi MC sekaligus moderator. Kita recording in progress bahwa Ibu Lisvi istirahat sebentar gitu karena roadshow juga Bu Lisvinya dari Malang, dari acara Gelora dan lain-lain, sehingga kali ini Bu Yuni, terima kasih Bu Yuni. Bu Yuni dokter gigi yang sibuk sekali, kadang-kadang ini di sela-sela mengajar, di sela-sela praktek di laboratorium gigi gitu. Jadi alhamdulillah, terima kasih, mudah-mudahan pada bulan November ini kita bisa mengenang jasa para pahlawan. Saya melihat di sini ada Bu Ulupi. Bu Ulupi ini eyangnya adalah pahlawan juga yang luar biasa.
Bagaimana kita mengenang pahlawan, lalu bagaimana kita menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri, yaitu kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri dalam keadaan apapun. Dan yang paling penting adalah bahwa kita menjadi pahlawan bagi keluarga kita. Karena bagaimanapun juga kita harus menjadi perempuan yang kuat, agar apa? Agar kita bisa berdiri tegak apapun keadaannya, kita berdiri tegak di depan anak-anak, di depan semuanya yang ada di rumah kita, bahwa everything is okay. Ketika terjadi sesuatu, seorang ibu harus berdiri tegak dan berani untuk melit, untuk memimpin keluarga. Itulah gunanya jiwa pahlawan. Maka insya Allah hari ini mudah-mudahan menjadi manfaat kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tum. Mudah-mudahan kita menjadi pahlawan-pahlawan bagi keluarga kita ya Bu. Pahlawan. Amin. Baik Ibu-Ibu, ini Bu Radia sudah siap ya memaparkan bagaimana pengalamannya menjadi pahlawan tangguh bagi keluarga. Masya Allah, ini bermula dari yang sering kita makan ini ya, Ibu-Ibu ya. Jadi apa itu dan bagaimana, mari sama-sama kita dengarkan. Untuk itu kami persilahkan Bu Radia mempresentasikan paparannya pada sore hari ini. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bahagia bisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. cerdas yang ada di sini, Masya Allah, satu kebanggaan diundang sama Bu Rati untuk ngisi sharing hari ini. Sebenarnya kalau saya mau cerita lagi tuh ada sedikit rasa sedih-sedihnya, Bu Yuni. Sedih-sedihnya itu karena begitu banyak air mata yang berdarah-darah untuk mencapai ke satu titik ini. Dulunya saya itu karyawati maksudnya ya, di suatu perusahaan besar di Indonesia, Freeport Indonesia. Dan karena alasan keluarga, saya harus berhenti dan resign dari perusahaan besar tersebut setelah 22 tahun bekerja. Dari mulai gadis, malahan sebelum saya tahu mengenai pekerjaan, Freeport sudah menelpon ke rumah untuk saya bisa bergabung bersama mereka. Tadinya saya masih kuliah itu, belum selesai kuliahnya. Pada saat kuliah itu pun saya sedang bekerja di part-time di Jakarta Post, The Jakarta Post. Untuk apa saya bekerja pada saat kuliah? Karena terus terang saya harus membantu ibu saya menafkahi keluarga. Saat itu karena keluarga orang tua yang berantakan, jadinya ibu saya harus bekerja di 5 sekolah, dan saya berjanji pada diri saya sendiri bahwa sudah saatnya saya harus bekerja menafkahi mereka, orang tua saya dan adik-adik saya yang 4 orang. Allah permudah semuanya, Bu. Sebenarnya cuma satu pada saat itu tujuan saya, gimana saya bisa menolong ibu saya, meringankan bebannya, membiayai seluruh kehidupan. Karena kehidupan itu bukan cuma anak beranak. Kita punya ada adiknya bapak saya, sepupunya, ibunya, saudara-saudaranya yang pada kumpul di satu rumah ibu saya. Jadi di situ saya berpikir kayaknya saya harus berjuang dulu untuk ibu saya, dan alhamdulillah begitu banyak pengorbanan kesenangan atau cita-cita saya yang harus saya tutup dan hilangkan demi ibu saya. Ketika saya keterima di Fakultas Sastra S1, ibu saya bilang kamu masuk D3 aja, biar kamu bisa langsung kerja. Baiklah Bun, Mas, saya kerja. Ambil D3 dan saya akan siap kerja. Ternyata pada semester ketiga, tahun kedua, itu saya sudah bekerja di Jakarta Post. Dan semester kelima, tahun ketiga, saya sudah dipanggil oleh Freeport Indonesia untuk bergabung. Jadi tahap-tahap kehidupan itu memang ditujukan untuk membiayai keluarga, pertamanya awalnya. Dan ketika saya pun akhirnya berjodoh dan menikah, itu saya sudah pada posisi yang lumayan baik
di Freeport Indonesia. Artinya suami saya sudah pasti pendapatannya pada saat itu lebih di bawah saya, lebih rendah di bawah saya. Tapi itu tidak jadi masalah, karena intinya buat saya adalah membantu keluarga ibu saya dan membantu suami saya juga. Nah, melesat kemudian selama hampir belasan tahun di Freeport itu, sampai saya punya anak beruntun kecil-kecil kayak gitu, akhirnya suami saya berpikir, kayaknya nggak beres deh kalau kita ini dua-duanya bekerja. Kamu pulang jam 12 malam, saya pulang jam 9 malam, anak-anak keteteran, kayaknya saya harus berhenti kerja, saya jualan usaha aja atau usaha apapun. Karena gaji kamu lebih besar dari pendapatan saya, jadi kamu tetap bekerja, saya yang tinggal di rumah ngurusin anak-anak. Baiklah, alhamdulillah. Saya bilang kalau kamu bersedia, sebenarnya saya juga nggak keberatan sih kalau resign, tapi kamu juga tidak punya penghasilan seperti penghasilan saya, jadinya mohon maaf saya yang bekerja, kamu yang di rumah ngurus anak-anak dan suami saya bersedia. Dan itu bukan suatu hal yang ringan loh, ibu-ibu. Itu suatu pertentangan buat dia, egonya dia sendiri sebagai suami, dan rasa bersalah saya sebagai istri gitu loh. Saya sih pengennya, mana ada sih ibu-ibu yang pengen repot-repot, pengennya dapat duit aja dong, enak-enak gitu. Tapi ya keadaan tidak memungkinkan, sampai akhirnya dia mengalah ngurusin anak-anak. Saya cuma hamil, brojol, dan tetap kerja. Ketika sudah brojol, dia yang ngurusin sama babysitter. Alhamdulillah memang rezeki dari secara ekonomi membaik ya, karena di Freeport kan penghasilannya cukup tinggi, bonusnya juga besar gitu, dan full package lah pokoknya. Kalau fasilitas kesehatan lah semua nomor 1, VIP lagi. Nah itu yang membuat saya kerja berlama-lama juga, karena semuanya ditanggung oleh perusahaan. Tapi ternyata ya ibu-ibu ya, ternyata saya juga baru tahu belakangan bahwa suami saya itu menahan perasaan, bahwa dia merasa di nomor 2-kan daripada pekerjaan. Dia merasa menjadi bapak rumah tangga. Dia merasa saya nyuruh dia untuk ngurusin anak-anak dan saya bisa bepergian kemana-mana. Memang sih dia nggak mengucapkan, tapi di satu titik, yaitu pada saat anak saya sakit yang kecil-kecil, korengan. Sekujur tangannya, mukanya, kepalanya itu korengan. Rupanya setelah 2 tahun saya baru tahu tiap jam makan itu suami saya bawa anak-anak ke restoran ayam goreng yang terkenal, yang ada tempat permainannya, yang ada perosotan-perosotannya itu. Sambil dia bekerja, dia taruh aja anaknya di sana, gitu loh. Dan ternyata setelah 2 tahun itu saya periksa juga, habis tiap bulan ke dokter kulit, ke dokter anak. Saya penasaran kenapa gitu. Rupanya mereka itu alergi residu antibiotik dan hormon serta MSG yang ada pada ayam goreng cepat saji. Saya tidak bisa sebutin namanya, saya dilarang menyebutkan itu ya. Disitulah suami saya mulai mencari, tanda kutip, mencari celah bahwa saya harus berhenti kerja. Dia bilang, kamu sudah 5 tahun saya suruh berhenti kerja dan kamu tidak pernah mau berhenti kerja. Kamu menganggap bahwa pekerjaanmu lebih baik daripada keluargamu. Oke, saya tidak marah dan saya tidak mau memaksa lagi, tapi jangan salahkan saya kalau saya cari orang buat mengurus anak-anak kita. Saya bilang loh, kita punya 3 babysitter, kita punya pada saat itu ya Bu, pada saat itu saya punya 8 pembantu asisten rumah tangga. Itu kurang banyak apa coba? Tapi dia bilang, saya sendirian, saya tidak punya teman diskusi, saya tidak punya teman ngobrol di saat malam hari, kamu pulangnya juga baru jam 12 malam, dan kamu bepergian hampir setiap minggu. Jadi kamu ada di mana ketika saya perlu? Terus saya tanya, emangnya yang kamu cari asistennya itu yang mau bantuin ngurusin anak-anak itu laki apa perempuan? Saya udah mulai deg-degan nih. Terus dia bilang, suka-suka saya dong, mau laki atau perempuan. Nah, kamu juga suka-suka kamu bekerja, jadi kamu nggak usah komplain. Jadi pilihan kamu adalah kamu berhenti besok, atau kamu terima tawaran saya. Terus saya kaget, nih jangan-jangan mau kawin lagi ya. Saya juga deg-degan juga gitu kan, jadinya ini apa sih maksudnya?
Terus dia bilang gini, saya tidak perlu persetujuan kamu. Wah, kok ngomongnya tidak perlu persetujuan? Ya, jangan-jangan dia beneran mau nikah lagi, jangan-jangan ya. Terus coba sebutin dulu apa, saya bilang kayak gitu. Saya perlu orang yang bisa ngurusin anak-anak, yang bisa diterima oleh anak-anak, dan bisa bantuin saya, bisa saya ajak setiap kapan saja saya mau. Oh ya udah, berarti dia mau kawin lagi mungkin. Dan saya langsung mikir, ya Allah, saya kerja 23 tahun buat bantuin keluarga, buat bantuin dia, ternyata tuh dia enak-enak aja mau kawin lagi. Saya nggak bersedia, jadi pada saat itu saya bilang, baiklah, saya berhenti. Ternyata tidak segampang itu, dari kantor tidak ada approval-nya. Sampai 5 tahun. 5 tahun tidak boleh berhenti karena saya tidak mendapat pengganti dari pekerjaan saya. Nah, disitulah mulai apa namanya pertengkaran bertambah besar dan segala macamnya, Bu. Sampai di satu titik saya bilang, ya Allah, kalau memang jalan saya harus nurutin suami saya. Halo, berhenti ya. Kalau saya harus berhenti bekerja karena ingin menuruti suami saya, tolong bantu saya, ikhlaskan hati saya, ya Allah, saya akan keluar. Saya keluar, Bu, saya resign, meninggalkan gaji yang puluhan juta, yang bonusnya segitu besar, saya nggak bisa sebutin begitu besar, dan semua fasilitas yang ada untuk menurutin suami saya, karena dia juga sudah fed up, sudah menyerah dengan tidak bisa ngomongin ke istrinya dengan baik-baik. Ya sudahlah, saya berhenti. Dan suami saya bilang, saya akan bayar apapun tanggungan kamu ke kantor. Jadi sebelum saya keluar kantor nih, Bu, saya dikasih 1 miliar oleh kantor untuk pinjaman beli rumah. Tanpa bunga. Dibayarnya boleh kapan saja. Boleh berapa aja. Jadi saya baru dipinjemin berapa bulan, saya sudah bilang saya tetap harus keluar. Jadi saya tidak bisa lagi bekerja di perusahaan ini. Nah, akhirnya karena saya resign, tidak dapat uang apa-apa, tapi karena best performance pada saat itu, jadi saya uangnya 1 miliar itu dihapuskan, diputihkan. Alhamdulillah. Disitulah saya mulai terjun total, bantu suami saya beternak ayam organik. Nah, jadi suami saya ini kenapa pindah jadi peternak? Tadinya pedagang kayu jati, ukir-ukiran itu, yang rumah tua Jawa itu, tadinya jualannya kayak gitu dari Jawa ke Jawa tuh dia. Tapi dia akhirnya berikhtiar, anak-anak saya harus makan, anak-anak saya dan mungkin anak-anak orang lain juga sama, korengan juga alergi. Nah, siapa tahu kini ikhtiar kita bisa nolong orang lain juga gitu loh. Jadi kami beternak 2010 sampai 2014, alhamdulillah ruginya miliaran. Soalnya kita tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu, main terjun-terjun aja. Ibu-ibu tahu sudah tidak bekerja, pinjamannya banyak, KTA-nya banyak, dikejar-kejar debt kolektor, rumah mau diambil, mobil mau diambil, silahkan. Tapi saya yakin, ya Allah, ini kita tidak boleh berhenti. Untungnya suami saya orang Jawa. Orang Jawa itu tekun, istiqomah. Jadi biarpun udah rugi, udah miliaran gitu, tetap aja dia bilang sabar, Bun. Di setiap kesulitan, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Kamu harus yakin itu, dia bilang kayak gitu. Jadi nggak usah putus asa. Situlah, Bu, saya mulai belajar mengenai ayam, perayaman, apa itu ayam organik, apa yang non organik, apa ayam potong, ayam petelur, ayam pejantan, ayam kampung, ayam kate, semua perayaman saya akhirnya tahu. Bahkan dari yang udah dipotong nih saya tahu nih beratnya berapa. 500 gram, 600 gram tanpa harus nimbang. Saking saya verstehen. Apa saya tahu deh, saking saya paham banget bahwa itu beratnya 500 gram, 600 gram, 1.200 gram. Nah itu saya pelajari selama bertahun-tahun bersama suami. Sampai suami akhirnya juga belajar masak ayam fried chicken ala-ala yang di restoran besar tadi. Belajarnya dari mana? Ya dari orang-orang manajer-manajer secara di belakang layar ya. Mereka kita bayar untuk kita belajar selama 1 tahun. Dan bagaimana menciptakan bumbu yang tanpa MSG. Menciptakan produk yang tanpa diberikan antibiotik, hormon.
vaksin, semuanya nggak ada. Semuanya makanan kita bikin sendiri dan minumannya itu jamu herbal dibikin sendiri oleh suami saya. Itu selama 3 tahun berturut-turut sampai 4 tahun. Apakah itu langsung menghasilkan? Enggak, Bu. Masih banyak kerugian. Zaman dulu tuh ada ayam flu burung, mati satu mati semuanya. Kalau sekali mati habis 300 juta. Kalau ada 2 kandang habis 600 juta gitu. Kayak orang kebanyakan duit aja gitu ya. Tapi kalau masih ada yang bisa dijual, masih alhamdulillah, mobil jual, truk jual, emas jual, tanah jual, nggak apa-apa lah. Yang penting kata suami saya harus istiqomah. Nah, di tahun 2013 akhirnya kita bikin restoran 5 sekaligus karena kita udah bisa masak fried chicken. Bikinlah namanya Chicken, Organic Chicken tahun 2013. Alhamdulillah 5-5-nya tutup, Bu. Kenapa sih sial banget ya, kayaknya nih mau usaha udah uang habis, nggak kerja. Saya masih semua aset saya jual-jualin, emas segala macam saya jualin, masih pada ngutang kan, nutup pula. Terus saya berpikir kayak gini, saya tujuannya apa sih sebenarnya nih mau berusaha kayak gini? Kayaknya saya salah di tujuan. Tujuan saya adalah supaya saya bisa mendapatkan penghasilan minimal sama ketika saya kerja di Freeport. Tujuannya aja udah nggak benar gitu loh. Nah, di kemudian hari suami saya bilang gini, kamu kalau mau punya usaha, tujuannya di jalan Allah lah. Tujuannya menolong orang lain yang anaknya juga pada penyakitan kayak anak kamu, korengan, kudisan, alergi, mungkin orang ada sakit kanker. Tujuannya nolong orang dong, jangan mau dapetin uang sebesar Freeport gitu. Belum tentu, katanya siapa tahu lebih besar dapatnya dari Freeport gitu. Saya rubahlah. 2014 saya mulai merubah mindset saya akhirnya pengen nolong orang. Nah, disitulah Bu, mulai 2014 sampai tahun 2020 awal itu akhirnya Chicken bertumbuh dan ternyata banyak anak-anak ibu-ibu yang lain itu yang sakitnya kayak anak saya, kudisan, korengan, alergi, asma, nggak boleh makan ayam sembarangan. Nah, ini anak saya yang keempat. Yang ini bukan anak Freeport karena dibayarin oleh jualan ayam. Ini waktu sesar di MMC, kalau nggak salah ya bayarnya tahun 2013 itu 40 juta. Itu udah pakai uang ayam, udah pakai jualan uang ayam. Jadi ini anak satu-satunya anak yang dibiayai langsung sendiri oleh peternakan ayam suami saya dan oleh Chicken. Yang lainnya dibiayai oleh Freeport. Nah, ini akhirnya menjadi 148 outlet. Dalam waktu 2015 sampai 2020 awal-awal sebelum pandemi. Apakah itu punya saya? Bukan. Saya jual kemitraan, Bu. Jadi karena orang banyak yang pengen buka usaha seperti saya di seluruh pulau di Sumatera sampai Papua, mereka akhirnya bermitra sama saya. Mereka beli paket, mereka bikin restoran ada yang kecil, ada yang restorannya besar, namanya Chicken. Nah, mereka buka di daerah masing-masing. Saya dulu berpikir bahwa Chicken itu karena harganya sedikit lebih mahal, 1.000-2.000 lebih mahal daripada yang lain, itu bakalan nggak laku. Ternyata di pelosok-pelosok malah laku. Saya juga nggak pernah nyangka. Dan kata mereka, ya Allah Bu, akhirnya saya menemukan produk yang tidak mengandung MSG, residu antibiotik, dan hormon karena anak saya berkebutuhan khusus. Ada orang yang autoimun, ada orang yang alergi berat, 24 tahun nggak pernah makan ayam, ada yang sakit kanker, tumor, segala macam. Dan ternyata ini menjadi solusi gitu loh buat orang-orang lain gitu loh. Jadi saya bersyukur ya Allah, ternyata pengorbanan saya kemarin keluar dari Freeport itu langsung dibayar tuntas. Nggak cuma 2-3 kali, bisa hampir 10 kali gajinya dari pendapatan saya daripada ketika saya gajiannya di Freeport dulu. Jadi tidak ada satupun di dunia ini kalau kita kerjanya memang lillahi ta'ala ya. Dan terutama memang kalau nurutin suami sih, tadinya saya nggak percaya gitu loh bahwa suami saya benar gitu ngomongnya. Saya bilang, aduh dia cuma jualan ukir-ukiran gitu, gimana bisa dapat puluhan juta, ratusan juta gitu ya. Saya meng-underestimate dia. Ternyata sekarang saya tergantung sama dia. Karena ayam saya, dia yang beternak, saya yang jualin gitu loh Bu. Jadi segala research and development-nya, R&D-nya itu suami saya yang ngerjain. Iya, yang secara tekun itu ngajarin saya juga begini loh Bun caranya bedain ayam yang
organik yang mana. Kalau kamu disediakan ayam 2 jenis, kamu harus tahu bedanya apa, baunya gimana. Sampai pantat ayam itu saya ciumin. Saya harus tahu dulu baunya. Cintai dulu ya. Karena itu sangat ketahuan bedanya banget gitu loh, ayam yang organik sama yang tidak organik. Kalau ada barang mentahnya mungkin saya bisa tunjukin ke ibu-ibu. Ini yang organik, ini yang bukan organik. Kayak gitu loh, Bu. Jadi sampai sekarang saya bersyukur alhamdulillah. Saya tidak tahu apakah saya disebut pahlawan keluarga karena saya menganggap saya cuma makmumnya suami saya aja. Tapi saya berusaha menjadi perempuan yang berdaya dan ini saya tularkan kepada teman-teman UKM lainnya. Tadinya saya berjualan paket kemitraan restoran, saya akhirnya ketika masa pandemi membantu ibu-ibu yang terdampak pandemi dengan menjual paket 500.000, mereka bisa belajar dan jualan dan punya modal untuk jualan ayam. Gitu. Mereka memang belajar di tempat saya punya satu akademi buat pelatihan UMKM. Jadi mereka berbondong-bondong datang ke tempat saya. Dan saya berbondong-bondong juga bawa tim untuk ngajarin beberapa teman majelis taklim, lalu orang-orang yang terdampak pandemi yang sekitar Jabodetabek untuk ngajarin mereka menjadi pengusaha. Minimal mereka tuh punya penghasilan sendiri buat dirinya sendiri dan buat keluarganya, itu akan lebih baik. Syukur-syukur mereka bisa nolong dari ibunya, mungkin bapaknya, adiknya, atau siapa aja gitu. Nah, di sini saya berpikir, oh kayaknya sebenarnya saya tuh tidak punya ilmu dagang apa-apa. Orang lain juga bisa melakukan yang hal sama dengan saya, nggak ada bedanya. Kan memang rezeki Allah yang ngatur ya Bu, tapi soal semangat, soal kepercayaan dan keyakinan itu saya rasa semuanya bisa dimiliki oleh semua perempuan yang ada di Indonesia ini, di seluruh dunia bahkan gitu loh. Jadi nggak ada saatnya kita merasa hanya bisa tergantung sama suami, enggak. Mubazir, Allah udah kasih kepintaran kita, Allah udah kasih hati yang berbeda dibandingin laki-laki, Allah udah kasih kita kemampuan untuk multitasking gitu loh, sayang banget. Kalau sekarang masih ada keraguan, saya bisa apa, bisa aja dulu. Nanti tinggal cari teman, bisanya apa gitu loh. Kadang kita nggak tahu, kita nggak bisa ngelihat kita bisa apa, tapi teman kita bisa ngelihat, kamu sebenarnya kan bisa ngerjain ini, bisa ngerjain ini gitu loh. Nah, kitanya yang harus membuka diri, jangan menjadi orang yang ngeblok sendiri gitu loh. Mentalnya diblok sendiri, nggak mau dibuka gitu, ngerasa udah cukup begitu aja dapat gaji dari suami 2 juta, 3 juta, saya sih nggak mau cukup, saya nggak ngerasa nggak cukup, biarpun 100 juta saya nggak cukup, karena saya masih harus ngasih orang, sedekah orang, saya harus nyenengin ibu saya, yang keluarga saya, adik saya, teman-teman saya, dan yang lain saya harus memberdayakan mereka, jadi saya harus punya uang sendiri, itu loh Bu Yuni. Demikian Bu Yuni, kayaknya panjang banget nanti sampai ke sini-sininya. Masya Allah, saya terpesona loh Bu mendengar ceritanya. Ibu sebenarnya. Iya, Masya Allah sekali ya ibu-ibu ya, perjuangan dari Ibu Radia, saya bisa membayangkan karena sama-sama wanita bekerja, yang tadinya mau pasti sangat berat sekali memutuskan untuk berhenti dengan Freeport ya Bu ya, ini bukan kaleng-kaleng loh kata orang Medan ya. Jadi bukan pekerjaan main-main, tapi karena kepatuhan ya Bu ya, jadi Allah menilainya dan menggantinya dengan yang lebih baik lagi untuk Bu Radia, Masya Allah. Ya ibu-ibu, saya yakin ini ibu-ibu saya sendiri juga sudah banyak yang akan saya tanyakan kepada Bu Radia, tapi saya yakin juga ibu-ibu pasti banyak sekali yang ingin bertanya kepada Ibu Radia. Dipersilahkan kepada ibu-ibu. Ya, Ibu Lupi. Ya, silakan ibu-ibu. Belum di-unmute kali. Di-mute. Ya, Bu Radia, ini menunggu ibu-ibu yang bertanya ini. Ini kan artinya latar belakang Ibu membuka Ociken adalah karena dari penyakit ya Bu ya. Artinya kan ayam anak-anak semuanya, anak saya saja kalau tiap hari ayam nggak bosan-bosan, ya Bu ya. Jadi dengan adanya eksim tadi itu sehingga itulah melatar belakangi Ibu membuka ayam tadi. Tapi kan Bu, itu kan saya maksudnya memutuskan itu ya sehingga Ibu berhenti. Itu kan masih di angan-angan ya Bu ya. Itu yang beratnya. Bagaimana kekuatan Ibu sehingga
Ibu akhirnya betul-betul memutuskan bahwa Ibu berhenti dan Ibu akan yang tadi jatuh bangunnya ruginya sampai miliaran, itu kan sangat luar biasa sekali Ibu ya. Bagaimana kekuatan Ibu sehingga Ibu bisa memutuskan untuk berhenti kerja dan ikut bersama suami bekerja membangun usahanya. Oke, Bu Yuni. Bu Yuni sebenarnya kalau secara pribadi saya sudah berkarya menghasilkan uang untuk pekerjaan saya tanpa saya harus tergantung dengan suami saya itu dari sebelum saya menikah. Saya punya kebanggaan dan pride sendiri di keluarga saya juga. Kerjanya di Freeport dapat uangnya banyak. Terus kalau akhir bulan atau lebaran suka bagi-bagi uang buat keluarga kayak gitu, itu suatu kebanggaan karena saya bisa nyenengin orang lain, orang tua segala macam ya. Tapi Bu, setelah menikah itu ada suatu yang diajarkan oleh bapak saya ya, bahwa apapun kamu ya surga kamu di suami kamu, dibilang gitu kan. Itu suatu hal yang ya Allah, kok begitu banget sih? Mohon maaf, agama Islam kok begitu banget ya? Jadi kok kayaknya begitu banget sih Islam ngajarinnya. Emangnya kita nggak punya pembelaan diri apa gitu sebagai perempuan gitu loh? Wong saya kaya sendiri, maju-maju sendiri sebelum saya nikah, kenapa saya masih nurutin lelaki suami yang pada saat itu penghasilannya masih di bawah saya gitu. Apalagi kan pasangan bapak saya dan ibu saya itu bukan keluarga yang harmonis. Saya ini broken home, mereka bercerai gitu. Jadi saya patokannya ke ibu saya yang mandiri. Nah, saya tidak menganggap bapak saya pada saat itu, bapak saya nggak mampu tuh buktinya. Jadi ketika saya menikah, melihat suami saya lebih rendah, itu saya berpikir sama aja nih kayak bapak saya nih. Saya juga yang kerja nanti itu pemikiran egois saya dan kesombongan saya. Tapi Allah kasih banyak pelajaran, Allah kasih banyak hidayah gitu loh Bu. Masa iya sih saya dikasih anak cakap-cakap kayak begini, suami saya nggak ada peranannya ya? Masa iya sih saya segitu teganya? Kadang-kadang Bu yang bikin saya nangis ya, itu adalah ketika saya pulang, dia tuh bikinin susu, gantiin popok, pampers, terus dia gendongin anak saya. Itu fasih banget gitu loh gendongnya. Kalau saya gendong tuh masih ada kaku, kalau dia enggak, pakai gendongan Jawa itu loh, pakai kain. Itu terus saya pulang kantor bergaya. Saya dulu mohon maaf saya belum pakai jilbab. Jadi saya tuh masih pakai pakaian jahiliyah. Masih rok pendek, masih bergaya-gaya gitu. Pulang kantor. Jadi saya berpikir, itu suami saya itu kok mau ya gendong-gendong anak kecil, anak saya yang nungguin saya emaknya untuk nenen gitu loh. Dan dia mengasihnya tuh dengan nganterinnya, nih Bun, udah saatnya nenen gitu. Ya Allah, di situ tuh saya tuh ya Allah Tuhan, suami saya sebenarnya baik banget gitu loh. Kok saya nggak nurut? Jadi saya belajarnya gini, ya Allah kalau saya jadi istri nggak nurut juga, terus saya pasti nggak masuk surga. Jadi saya pikir ya udahlah, buat apa gitu loh semua harta ini gitu kalau suami saya nggak ridho, atau jangan-jangan suami saya yang masih ganteng, masih muda pada saat itu dia kawin lagi, saya nggak siap. Jadi saya pikir ya udahlah, mendingan saya kehilangan gaji yang gitu besar, tapi saya bisa sama suami saya sama anak-anak saya gitu loh. Saya jadi nangis. Soalnya emang menyedihkan sih aslinya dulu. Gitu loh Bu Yuni. Jadi karena keinginan keluarga, saya ingin bersama keluarga, saya juga ingin nurutin suami saya, ya udah nggak apa-apa lah. Saya cukup kerja 23 tahun, ninggalin anak-anak segitu banyak, sampai anak saya gede dengan sendirinya, sampai dia besar dengan sendirinya, itu bukan karena keajaiban, tapi karena suami saya bantu ngurusin mereka gitu loh. Apalagi yang saya mau cari gitu. Itu Bu Yuni. Ya Ibu, ya Allah, jadi saya jadi ikut terharu ini Bu Redia. Ya, kadang-kadang ya itu memang dilema ibu kerja ya Bu ya. Saya juga kerja, kita semua lah ya. Jadi dilema ibu bekerja itu seperti itu, yang memberikan anak kepada Allah lah ya. Semoga anak-anak bisa dilindungi semua ya ibu-ibu ya.
Masya Allah sekali cerita dari muridnya ini. Ya, ibu-ibu, silahkan yang ingin bertanya. Bu Lutfi boleh, Bu Yuni. Ya, silakan Ibu, Bu Lutfi. Selamat sore semuanya, salam sehat, sejahtera. Mbak Dina, mau tanya, saya tahu persis tuh Freeport itu bagaimana salary-nya karena saya punya klien vice presidennya Freeport sampai bangunan aja 5 proyek lebih dari rumah-rumahnya kebetulan saya yang kerjakan gitu. Jadi bagaimana sejahteranya di Freeport sampai Mbak Edia tuh berani banting setir meninggalkan Freeport kemudian menjadi wira swasta sejati gitu ya. Nah, saya ingin tahu bahwa kan tadi tuh sempat jungkir balik itu yang 5 outletnya terus tiba-tiba tutup semua gitu. Nah, kok bisanya terus sekarang itu menjadi seperti ibu buah dari keagenannya yang begitu besar itu karena apa kuncinya selain saran dari suami tadi kan bahwa kita harus kerja itu lillahi ta'ala, tidak lagi harus punya target dari gaji Freeport tadi gitu kan. Apa karena resepnya, apakah resep dari si ayam itu, apa karena manajemennya, apa karena branding yang lebih kuat gitu. Karena kan banyak sekali ibu-ibu tuh juga usaha fried chicken tapi ya sedang-sedang aja paling sebatas hanya di warungan aja gitu Bu. Boleh cerita kepada kami semua gitu kuncinya di mana gitu sampai bisa sesukses ini. Terima kasih. Oke, Bu Lupi, baik. Jadi Bu Lupi, jadi ketika saya sudah berhasil di tahun pertama menggait banyak mitra, itu enggak perjuangan berhenti bahwa saya langsung sukses, enggak Bu. Sampai 2 tahun saya akhirnya bisa mendapatkan 80 mitra outlet, tapi ancur-ancuran dan babak belur karena saya nggak punya sistem. Saya nggak punya tim, yang ngerjain itu masih saya, suami, dengan beberapa orang karyawan. Jadi di tengah usaha ini juga bukan yang lancar-lancar aja, ini juga kayak jet coaster Bu, kayak aduh nggak kebayang deh kalau kita nggak mempasrahkan diri kita sama Allah, ini mungkin kita nggak kuat. Untungnya hati perasaan saya bukan made in China ya, jadi saya masih bisa bertahan, saya ini buatan Allah gitu loh. Nah ini saya sadar, saya blow on, saya itu dari orang kantoran nggak punya ilmu bisnis, 2 tahun jreng tuh saya nggak punya. Bahkan saya sering dibohongin karyawan, bahkan merek saya diduplikasi, bahkan saya dibohongin sama mitra, bahkan saya segala macam ditipu sana sini tetap ada. Tapi saya tidak pernah bertujuan membalas mereka. Dan kedua, saya introspeksi, ternyata saya memang masih blow on dan masih bodoh. Makanya saya belajar, Bu. Saya belajar kemana-mana. Setelah 2 tahun saya harus punya mentor, saya harus punya coach, saya harus punya guru bisnis. Makanya saya selama 2 tahun itu diizinkan akhirnya untuk belajar ke sana kemari oleh suami saya. Dia bilang, saya yang pegang operasional, kamu yang marketing, dan kamu yang belajar. Setelah kamu belajar, kamu ilmunya bikin dan bawa ke rumah dan kita selesaikan sama-sama. Akhirnya saya belajarlah, keluar cari networking baru, belajar guru. Alhamdulillah selama 1 tahun saya belajar sana-sini, saya sadar ternyata saya bodoh dan blow on banget jalanin usahanya. Kependean banget saya pikir dengan bisa menciptakan resep yang enak itu bakalan laku dan laris. Enggak, bukan. Yang menciptakan dan mendatangkan pelanggan lalu bikin kita laris itu bukan kita, bukan karena resep kita, tapi karena Allah yang datengin, Bu. Mungkin karena doa ibu saya yang dari saya muda udah saya tanggung, mungkin dari doa bapak saya yang meskipun dia nyakitin tapi tetap saya tanggung hidupnya, mungkin juga dari anak-anak yatim yang saya sekolahkan dan besarkan, mungkin ya Bu ya, atau mungkin dari orang-orang yang pernah saya bantu dikit-dikit. Kalau saya dari kepintaran mah enggak, resepnya juga banyak yang lain juga punya. Tapi saya yakin bahwa kalau saya tujuannya baik mau nolongin orang, masa iya sih saya nggak bisa besar gitu loh. Dan saya nggak pernah berbuat jahat sama orang dalam usaha. Masa iya saya nggak bisa berkembang gitu loh Bu. Dan suami saya juga selalu bilang,
Tenang Bun, kalau ada orang yang jahat sama kamu, Allah akan bayar itu dengan keberhasilan yang lain, dibilang kayak gitu. Jadi saya tetap optimistis untuk tetap berjuang apapun keadaannya. Meskipun pandemi kemarin itu Bu, saya anjlok 80%, outletnya banyak yang tutup. Tetap saya optimistis bahwa sebentar lagi saya akan bangkit. Mitra-mitra saya pasti akan bangkit dan saya akan mendapatkan mitra-mitra lain yang mereka membutuhkan produk ayam organik ini untuk keluarga mereka atau mungkin untuk masyarakat gitu. Jadi bukan karena kepinteran bisa jadi 148, bukan Bu. Tapi saya memang saya sekolah bisnis, saya belajar ke sana sini sama orang yang lebih muda kah, sama orang yang lebih dahuluan, pinter segala macam orang saya pelajarin, saya datangin kemana-mana aja saya datangin. Akhirnya saya lelah datangin, akhirnya saya bikin akademi sendiri Bu. Sekarang sejak pandemi saya bikin akademi gimana supaya teman-teman UKM bisa belajar nggak terlalu jauh-jauh keluar daerah, keluar Jawa, bisa datang ke Jakarta, di Jabodetabek di tempat saya. Sebagian 30%-nya adalah pro bono, saya gratiskan buat mereka, dan 70%-nya memang berbayar gitu Bu. Jadi karena ini kesadaran saya nggak pinter, nggak bisa berbisnis, tapi saya mau belajar. Jadi siapapun yang mau mulai, jangan kegeeran produknya paling bagus, jangan kegeeran udah pinter, nggak ada. Sepinter-pinternya kita masih jauh, banyak orang yang lebih pinter. Tapi kalau kita mau belajar, Allah kasih buka pintu untuk bersilaturahmi, pasti dibuka pintu rezekinya. Itu Lupi. Baik, berarti nomor 1 karena campur tangan Allah yang ternyata buah dari apa yang telah Mbak kerjakan sebelum-sebelumnya ya, yang tanpa kita sadarin. Kedua adalah sistem yang bagus dan kemauan belajar, seperti itu kan? Ya Bu. Terima kasih. Sama Bu Lupi. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Bu Lupi. Waalaikumsalam ya Ibu, silakan. Iya, alhamdulillah. Mohon izin bertanya Ibu MC. Saya dari Kici, Samarinda, Kalimantan Timur. Luar biasa ini Ibu. Kekuatan mentalnya luar biasa. Ya, mentalnya sudah dibanting-banting gitu, tapi masih bisa bertahan, itu luar biasa ya. Apalagi ada masalah keluarga itu biasanya ibu-ibu langsung down tuh kalau ada masalah keluarga, tetapi bisa bangkit kembali. Yang mau saya tanyakan, ini kami dari daerah nih ya, dari daerah jauh Kalimantan Timur, untuk mendapatkan ayam dengan organik, dengan kualitas organik ini seperti apa, kemudian sistem kemitraannya seperti apa. Oke. Terima kasih. Oke Bu Adalia. Baik. Boleh, kita boleh bermitra juga. Memang saat ini di Indonesia sendiri masih jarang ya peternak ayam organik, karena pertama memang susah, berdarah-darah, jualnya juga lama. Maksudnya lama kan nggak seluruh orang Indonesia memerlukan ayam organik ini gitu kan. Nah, memang di peternakan itu baru ada di tempat saya ya, salah satu peternaknya. Satu lagi di teman saya itu di Kuningan, lalu satu lagi di daerah Malang kalau nggak salah, tapi masih skala kecil. Kalau saya memang beternak, suami saya di Purwakarta dan di Jombang, Jawa Timur. Nah, kami memang membuka kesempatan untuk para ibu, masyarakat atau siapa saja yang untuk bermitra dengan Ociken, Bu. Jadi memang kita ada paket-paketannya juga, apakah paket yang kecil, besar, tapi kalau untuk di luar Jawa memang harus paket yang besar. Nah, kalau soal peternakannya itu kita bisa juga join untuk bikin peternak. Ya. Cuman memang harus siap mental ya, Bu. Jadi harus sediakan lahannya yang besar, karyawannya, peternaknya itu bisa kita manfaatkan dari peternak yang ada, yang mandiri gitu. Tidak mudah untuk mengajarin mereka disiplin beternak organik. Karena di peternak juga banyak kecurangannya masih banyak. Jadi kita harus ngawasin, harus full untuk menjadi peternak, Bu. Nah, memang ini bisa alih teknologinya pelan-pelan. Diawali dengan kita buka kemitraan, lalu pelan-pelan beternak. Selama 2 tahun, 3 tahun beternak, kita ambil ayamnya, lalu kita distribusikan di seluruh jaringan Ociken. Misalnya Bu ya, di seluruh Kalimantan Timur atau di seluruh Kalimantan gitu. Nanti ngambilnya dari peternakan yang ada di Samarinda gitu loh.
memang kekuatan harus ada kekuatan finansial di peternakan ini Bu, karena ya itu tadi ya tidak mudah untuk beternak organik, ayam organik. Yang berikutnya memang ada perbedaan sedikit peternakan di kami. Seluruh ayam yang kami ternak selama ini itu dipendengarkan murota Al-Quran selama 24 jam sampai dia disembelih. Bukannya mau gaya-gayaan, bukan. Jadi di kandang itu Bu harus ada suara, harus ada nyanyi-nyanyi lagu-lagu apapun. Kalau enggak anak ayamnya pada mati. Kalau bunyi klakson dia kaget mati. Terus bunyi ada binatang kayak biawak atau apa lewat di rumput bunyi, ya mati anak ayamnya. Makanya harus ada suara manusia gitu loh. Jadi suara-suara ini harus dipasang terus. Jadi dia ngerasa oh ada orang. Jadi ayamnya ngerasa oh ada orang gitu loh. Memang ini suatu pilihan, saya mau pasang lagu dangdut campur sari atau saya mau dengarkan lagu murota Al-Quran gitu kan. Ya saya pilih yang murota Al-Quran aja gitu loh Bu. Nah, kalaupun nanti suatu saat kita akan bermitra menjadi mitra peternak boleh. Tapi kalau belum ada yang menyerap itu akan berbahaya. Berbahayanya apa? Nanti Ibu seperti saya dulu bisa beternak nggak bisa menjual. Nah, mendingan diciptakan pasarnya dulu baru kita mulai produknya gitu loh. Ya, Gitu Bu, ada ya. Kita mendatangkan ayam dari Jawa ya Bu ya, atau mencari mitra yang menyediakan ayam organik yang terdekat gitu. Ya, bisa begitu. Tapi kalau bermitranya dengan Ociken, ayamnya harus dari saya karena saya harus memastikan mereka disembelih secara halal. Oke, siap. Jadi ada hal yang berikutnya lagi setelah beternak ayam organiknya, yaitu penyembelihannya harus halal. Bahwa ternyata ibu-ibu apakah tahu bahwa ayam yang di pasar itu banyak yang tidak disembelih secara halal, yaitu dengan cara cuma dipotek saja atau ditusuk paku. Nah, hal kayak gini kan kita belum tahu nih, ibu-ibu. Makanya saya di sini menjelaskan supaya kita semua yang ada di sini tahu bahwa ternyata di pasar itu tidak semuanya disembelih secara halal. Kalau ibu-ibu mau beli ayam di pasar, pastikan dia masih hidup, minta disembelih secara halal. Gitu loh. Karena buat kita yang muslim, kalau tidak disembelih halal berarti kita makan bangkai. Dan ada lagi, mungkin ibu-ibu pernah lihat ayam-ayam yang dibawa di truk-truk itu loh, yang di tempat-tempatin itu mau dibawa ke penyembelihan. Itu biasanya pasti ada aja yang mati atau di jalanan. Mati di jalan. Tapi sama pemotongnya itu nggak dipisahin Bu. Itu semua sama aja disembelih sama dia. Tapi kan dia udah jadi bangke. Nah, yang kayak gini kan kita nggak tahu. Nah, itu gunanya kenapa harus dipastikan dari tempat saya. Karena saya menjamin bahwa ayam yang kami sediakan itu sudah disembelih secara halal sesuai syariah ya, agama kita. Gitu, ini otak-otak bisnis saya tuh kan mulai muter tuh. Saya ini seorang guru Bu, jadi bisnis saya itu muternya di pendidikan tapi tetap bisnis. Jadi bayangan saya sekarang kan ketika nanti kita offline itu semua anak itu dilarang untuk ke kantin. Tapi orang tua mana sih yang sanggup pagi-pagi udah bikinin makanan atau ngantari makanan ke sekolah mereka kan gitu. Nah, kita bisa membuat kemitraan ke sekolah untuk sosialisasi ini makan sehat gitu, makan sehat. Walaupun mindset saya pribadi kadang-kadang beli telur organik kemahalan gitu kan. Telur biasa lebih murah gitu kan. Tapi gitu ya dari Ibu penjelasannya luar biasa, organik ini sangat sehat dan terjamin. Apalagi tadi ayamnya tahfiz Quran kayaknya tuh yang pada. Insya Allah Bu. Jadi banyak Bu teman-teman mitra-mitra saya itu supplier tanda kurung, supplier ke sekolah-sekolah karena mereka masukin ke catering sekolah mereka dan bayarnya adalah mingguan. Ya. Makasih banyak Bunda. Sama. Sangat luar biasa, kepingin sangat tertarik dengan kemitraannya. Oke, nanti kita boleh kontak-kontakan, tanya Bu Yuni aja deh nomornya. Ini sepertinya akan ada sesi kedua ini Bu Redia ya tentang UMKM. Boleh. Bisnisnya. Boleh Bu Redia. Karena saya sangat tertarik ini. Baik, Bu Redia, ini di kolom chat ada pertanyaan ya.
bagaimana ya, bagaimana cara Ibu mengatur waktu ya dari membagi waktu menjadi pengusaha, pebisnis, tapi juga tetap bisa menjadi ibu rumah tangga yang memprioritaskan keluarga. Pasti ada suka dukanya dong ya. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Lisfi. Silakan sebenarnya bagaimana membagi waktu antara keluarga dan bisnis sekarang ini. Aduh, kalau suruh ngatur waktu ini benar-benar yang sakit kepala. Tapi gini Bu, saya ada satu rahasia saya ya Bu ya. Ini banyak ada bapak-bapaknya juga nggak sih? Sepertinya belum ada ibu semua ini. Jadi gini Bu, saya bernegosiasi. Kalau misalnya gini, saya sama suami itu kan sama-sama dia di peternakannya dan juga punya restoran juga yang lain, restoran organik juga namanya Herba Chicken, kalau saya Chicken. Nah, dan punya beberapa restoran lagi. Saya bernegosiasinya begini, kalau dia pergi, saya harus di rumah. Kalau saya pergi, dia di rumah. Seberapapun dia mendesaknya pergi, nah itu harus ada salah satu yang di rumah, gitu. Dan satu lagi nih, kalau misalnya saya sudah kembali, jadi saya harus melayani full suami saya. Jadi bisa bayang ya, kalau full itu artinya full semuanya Bu. Mau pijat, mau manjain dia, apakah dia minta berkali-kali ataukah dia masak pagi, siang, sore, saya kasih Bu, saya beri. Yang penting besoknya saya boleh pergi lagi. Dan kan saya bilang dari awal dulu saya berhenti bekerja karena dia. Jadi saya juga harus dikasih suatu space dan tempat dan kesempatan untuk saya juga berkarya. Saya nggak bisa dia menjadi ibu rumah tangga biasa di rumah nunggu pengharapan dari dia, nggak bisa. Dan toh saya bisa ngebantu kehidupan keluarga gitu loh, keluarga untuk kedua belah pihak. Jadi ya kita cari tengah-tengahnya aja gitu loh. Dan dia bersedia untuk ngurus anak-anak, buat saya suatu kemewahan. Suatu kemewahan loh Bu, dia mau nyuapin anak, gantiin baju, lalu kalau jam sekolah dia yang nganterin ke sana sini, beliin baju, beli tas segala macam dia yang ngerjain. Kalau pas saya lagi pergi. Nah, berarti saya dong harus merawat diri. Kalau saya juga yang harus mempercantik diri, saya harus menservis dia. Kadang nggak boleh masak, ayo di kamar aja 2 hari ya, nggak apa-apa lah 2 hari di kamar aja gitu. Yang penting kalau saya mau pergi ntar masih diizinin lagi gitu loh Bu. Jadi ada negosiasinya di sini. Jadi tipsnya negosiasi ya Bu ya. Dan ini emang berat ya. Ya memang kalau kita ikut ajaran perintah Allah ya Allah akan membalasnya dengan segala kebaikan ya Bu ya. Ya saya yakin Ibu lain silakan Ibu. Ini Bu Sri Yogi juga punya pengalaman ya Bu ya. Pak Ibu Yogi, silakan. Bu Sri Yogi. Halo, Assalamualaikum Bu Redia. Waalaikumsalam Mbak. Masih muda sekali. Aku dengar ceritamu barusan kayak ngaca aja, seperti lagi di fase itu sebenarnya, kayak pergolakan izin dan ridho suami, kemudian apakah bisa full untuk usaha, padahal kita juga nggak punya pengalaman karena dulunya bekerja, dan pengalaman sebelum menikah dan setelah menikah itu beda banget ternyata ya Bu. Tapi terlepas dari itu semua, cerita yang sungguh inspiratif di sore ini, saya jadi penasaran sama peternakan Ibu Redia yang di Jombang. Karena kebetulan saya punya tim untuk research dan development di peternakan. Kebetulan kita lagi ada pilot project di wilayah peternakan Kudus, Bu. Oke. Jadi mungkin pasti masih banyak ibu-ibu di ruangan ini yang pengen bertanya langsung ke Bu Redia. Mungkin jika berkenan, saya boleh direct kontak ke Ibu Redia nanti untuk discuss. Boleh, dengan senang hati. Saya pengen Bu, sebenarnya Bu Sri dan semua ibu-ibu yang lain di daerahnya masing-masing kita menjadi peternak ayam organik. Iya Bu. Ya. Dan kalau bisa punya RPA, rumah pemotongan ayam sendiri gitu loh. Mohon maaf, saya sudah ke Kalimantan Timur bolak-balik. Itu nggak ada peternakan pemotongan yang modern, itu nggak ada.
mohon maaf semua dikuasai oleh centeng dan makelar di sana. Ya. Jadi kalau kita mau bikin peternak RPA, rumah pemotongan ayam khusus itu bisa kita adep-adepan sama jagoan di sana gitu loh. Nah, sebenarnya kita bisa bikin dia, maksudnya kita kumpul sama-sama, kita kumpulin dana, bikin peternakan, bikin rumah pemotongan ayam itu kita bisa, Bu. Saya berani, saya bersedia untuk mentransfer ilmunya buat kita semuanya gitu loh. Dan saya bersedia untuk menjadi coach buat ibu-ibu dan siapapun yang mau belajar mengenai peternakan ayam organik dan atau usaha rumah makan gitu. Jadi sebelum mengalami penderitaan kerugian ratusan juta atau miliaran, sebaiknya harus mencari mentor atau coach yang sudah pengalaman berdarah-darah gitu. Jadi ya kita pakai bebas, nggak usah pakai ngalamin yang susah-susah dulu gitu. Jadi buat Bu Sri, dengan senang hati nanti bisa nomornya ada di Bu Yuni. Silakan kita sama Bu Yuni nomor saya. Baik Bu, terima kasih Bu Redia. Karena memang kalau misalnya bicara organik ya Bu, saat ini ketahanan pangan baik itu dari sayur organik, kemudian mungkin budidaya air laut yang organik hasilnya itu memang sangat masih jarang banget ya. Dan untuk sayur mayur serta buah-buah organik aja yang mereka berani labeling organik belum tentu organik aslinya. Apalagi ayam organik ini masih rare banget di lapangan. Jadi oke deh, nanti kalau misalnya memang possible, saya izin sama Bu Yuni mungkin boleh direct kontak Ibu Redia ya. Sampai ketemu di WA Bu Sri. Assalamualaikum Bu Redia, terima kasih waktunya Bu Yuni. Waalaikumsalam. Ya, Bu Redia, ini bedanya ayam organik dan ayam kampung apa ya? Oh beda. Jadi kalau ayam organik sejatinya di Indonesia itu tidak ada parent stock. Nenek moyang, kakek moyangnya ayam organik itu nggak ada. Tidak ada. Yang organik itu adalah budidayanya. Jadi kalau ayam organik yang saya budidaya itu adalah ayam daging sebenarnya. Ayam boiler biasa. Jadi sejak umur 1 hari, yang kayak kita beli di pasar tuh. Nah, cuman bedanya budidaya. Kalau di peternakan besar-besar kayak Caron Pokpan, lalu Confit dan segala macamnya itu, dari umur 1 hari mereka sudah divaksin, dikasih makannya, makan mengandung antibiotik, hormon, growth promotor seperti itulah, dan obat-obatan kimia yang dijual oleh pabrikan mereka sendiri. Nah, ayam organik enggak. Sejak umur 1 hari sampai dia 45 hari dan 60 hari saatnya disembelih, itu dikasih minumnya obat-obatannya cuma jamu dan Yakult. Minumannya dikasih Yakult, probiotik, yang mengandung probiotik dan jamu hewan namanya. Jadi udah agak gedean, nanti dalam minumannya itu dikasih jamu-jamu. Jamunya itu ada 16 atau 26, saya juga lupa, suami saya yang bikin itu ramu-ramuan yang diteteskan nanti difermentasi lalu diteteskan ke minumannya sampai dia selesai waktunya untuk disembelih. Nah, jadi kalau untuk bedanya apa? Bedanya cuma di perawatannya. Tapi dengan ayam kampung sama aja. Mungkin ada ayam kampung yang diternaknya secara biasa, berarti dia tuh namanya ayam kampung joper deh. Joper tuh apa ya? Jowo super. Jadi dia ayam kampung, bibitnya, strainnya di bibitnya itu dia ayam kampung, tapi dikasih makanan ayam biasa, pur biasa dari pabrikan gitu. Nah, sementara kalau ayam organik saya, makannya itu bukan beli dari pabrikan itu. Jadi saya punya resep dari Balitro, Balai Penelitian Tanaman Tropis, Balitro yang di Ciawi, Departemen Pertanian, dikasih resep untuk makanan pakan ayam yang non kimia. Nah, ini saya bawa ke pabrik. Saya bawa ke pabrik pakan untuk dipesan dan dibikin buat ayam saya. Jadi makanannya juga berbeda, minumnya juga berbeda. Nah, kalau ayam kampung sama ayam organik ya budidayanya yang berbeda. Ayam kampung itu yang alot, dagingnya kakinya panjang-panjang, badannya emang ayam kampung zaman dulu ya, gimana yang biasa kita piara zaman dulu ya, panjang-panjang gitu alot. Tapi kalau ayam boiler yang saya piara, yang organik ini itu strainnya memang dari luar, bawaan dari luar, kan ayam boiler dari luar, ayam ras gitu. Lalu kalau bedanya ayam saya yang organik dengan ayam yang di pasar ya udah pasti itu juga budidayanya, tapi strainnya sama, jenisnya sama-sama ayam boiler. Itu Bu.
Oh, gitu ya Bu ya. Jadi memang dia dari ayam Eropa ya kalau yang Iya, yang kita dapetin sehari-hari gitu. Kenapa ayam kampung dengan ayam broiler kok mahalan ayam kampung ya? Sama kedua, ayam prebiotik itu berarti ayam yang cara makannya itu pakai jamu-jamu nama Yakult itu atau gimana? Itu juga mahal daripada ayam biasa. Dia sekitar 60-70-an per ekor. Yes, betul. Jadi, nah kenapa ayam kampung lebih mahal daripada ayam broiler? Karena masa membesarnya dia itu 7 bulan. Kalau ayam broiler yang di pabrik biasa nih, ayam broiler biasa-biasa yang ada di pasar itu 28 hari, 30 hari udah bisa disembelih, Bu. Kenapa? Karena dia udah besar, 28 hari aja udah besar. Kok bisa besar? Karena di pakannya tuh ada growth promotor, ada hormon. Makanya dia cepat besar. Nah, kalau ayam organik yang saya, yang probiotik atau organik itu nggak bisa besar. Karena apa? Karena dia nggak dikasih promotor, nggak dikasih hormon, minumnya cuma jamu. Jadi ketika dia di ternak, itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kontet, ada yang mungil, ada yang kayak raksasa. Jadi nggak sama ukurannya karena nggak ada hormonnya. Nah, untuk menyamakan ukurannya, masa waktunya diperpanjang menjadi sekitar hampir 2 bulan, 45 sampai 50 hari gitu loh. Makanya ayam probiotik, ayam organik itu harganya lebih mahal. Ya karena itu tadi tidak pakai hormon-hormonan. Tapi ayam kampung kok lebih mahal lagi? Ya iya karena dia 7 bulan. Kalau ayam organik cuma 60 hari, kalau ayam ini 7 bulan. Gitu ayam kampung. Jadi ya mahal. Makanya Bu jarang ayam kampung itu sampai 7 bulan, gede-gede itu jarang. Biasanya tuh dia masih 4 bulan udah dipotong, 4 bulan udah dipotong gitu. Nunggunya lama ya Bu ya? Iya, boleh dipercepat kalau hormonnya dibanyakin, yaitu yang 4 bulan tadi. Apa akibatnya? Apa akibatnya kalau kita banyak makan makanan yang mengandung hormon? Nah, hormon itu adalah hormon estrogen. Yang kalau kita mau KB, mau cepat hamil, mau beranak, itu estrogennya harus stabil dan ditambahkan. Makanya di dalam pakan ayam-ayam petelur dan ayam-ayam pedaging itu ditambahkan hormon estrogen biar dia cepat gemuk, moleh, gendut gitu loh. Nah, apa akibatnya? Estrogen itu kan hormon yang dipakai untuk perempuan. Jadi orang-orang yang banyak makan mengandung hormon estrogen ini, kalau laki-laki dia akan melambai. Jadi coba kita introspeksi, apakah kita punya saudara, keluarga, dan lain-lain yang agak laki-laki tapi agak keperempuan-perempuanan, kemungkinan kecilnya dia banyak makan mengandung hormon pakannya gitu loh. Nah, kalau yang perempuan apa akibatnya? Biasanya ketika dia dewasa itu dia akan ada kista, ada kanker rahim. Kalau kanker urusannya udah lain ya. Tapi yang berbentuk benjolan-benjolan di rahim itu biasanya yang dialami oleh perempuan dewasa kalau dia banyak mengkonsumsi hormon pada makanannya. Aku jadi kayak dokter. Aku dijelasin soalnya sama profesornya. Iya, Bu Relia, jadi ini yang kan banyak yang belajar nih, tadi ibu-ibu ada yang nanya juga nih, Bu Relia belajar coachnya siapa ya? Mungkin ibu-ibu mau bertanya juga ini, ada yang bertanya, Ibu apa tadi ya? Bu Relia tadi kemana gitu? Ini kalau belajar bisnis. Kalau saya belajar bisnisnya ke Malang, namanya ke Coach Fahmi, Grounded Business Coaching. Nah, kalau ibu bapak dan ada di Jabodetabek boleh belajarnya di Lunar Academy di tempat saya karena biasanya guru-gurunya datang ke tempat saya. Nah, tapi kalau mau belajar kuliner atau bisnis plan boleh belajar sama saya. Saat ini tidak berbayar.
Karena saya masih mau sedekahkan ilmu kalau untuk belajarnya online. Nah, daftarnya lewat Ibu ya. Iya, ini menarik sekali ya. Bu Nadia sudah menawarkan tidak kita tampung, kita tangkap langsung kapan kita adakan lagi ya berarti ya untuk Bu Nadia. Ibu-ibu semua dengan berbagi pengalaman, hari ini berbagi pengalaman, nanti mungkin pertemuan berikutnya kita bisa berbagi ilmu bisnisnya ya Bu Nadia ya. Ya boleh. Sebelum ibu-ibu semuanya acak-acakan, sebelum ibu-ibu semuanya acak-aduk, maksudnya ya gini, kita kalau punya usaha nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang mandu di depan itu menyakitkan, karena uang sekolah kehidupannya besar, kesalahannya bolak-balik, lalu bisa darah-darah habis-habisan tapi nggak pinter-pinter juga gitu loh. Jadi memang harus ada orang yang di depannya yang ngasih tahu. Nah sebelum itu jangan lupa cari, mohon maaf ya, saya mau menyarankan kalau ibu-ibu semua di sini ada pengen misalnya ambil coach siapa atau coach siapa, boleh nanya sama saya, kenal nggak sama coach ini gitu loh. Ya, supaya tidak terjerumus, karena banyak juga para coach mentor itu yang manfaatin orang buat pribadinya dia. Nah, jadi kalau misalnya punya teman ya, kenal nggak sama ini, kenal nggak sama ini. Kalau saya tidak kenal, saya akan bilang tidak kenal. Tapi kalau saya kenal, saya akan lihat reputasinya dia gimana gitu. Karena jaringan teman-teman bisnis, komunitas bisnis, orangnya itu aja. Jadi akan kelihatan nantinya. Baik Bu Nadia, ini sangat inspiratif sekali, apalagi tadi yang murotal tadi ya Bu, saya sangat kagum sekali karena memang banyak penelitian. Ya, air saja kalau diucapkan murotal itu kalau dilihat dia mutiaranya sangat indah ya Bu ya. Ada segi penelitian ini bisa jadi penelitian sebenarnya ini sebagai dosen aura penelitian saya kuat. Ya, ini bisa jadi peneliti bagaimana ayam yang dihidupkan musik ya dengan murotal tumbuh kembangnya terhadap ayam. Nah, ini juga bisa jadi penelitian lagi ya. Baik Ibu-ibu. Ini ada dari Mbak Eti Ginis, dari Sumatera Barat. Usul saya Kici Pusat bisa mengkoordinir kami untuk ikut pelatihan bisnis sama Bu dari dia dengan senang hati. Yang kalau ke arah Sumatera dengan senang hati, kalau pas lagi ada acara ke sana Kici atau acara yang lain itu boleh, dengan senang hati saya menyediakan waktu, mewakafkan waktu saya buat para pebisnis di sana, terutama pebisnis perempuan. Ya. Jadi ibu-ibu nanti setelah ini mungkin bisa kita koordinasi ya untuk dari Kici, saya rasa ya Bu Nadia ya, karena pasti banyak sekali ibu-ibu yang berminat bagaimana untuk bermitra gitu. Karena di Medan, saya di Medan nih Bu ya, sepertinya juga belum ada ini chicken, ya artinya ayam yang organik ya. Ada. Jadi saya itu Bu Nadia tinggal di dekat pabrik ayam yang besar. Rumah potong hewan itu memang dulunya saya tinggal di situ, rumah potong hewan itu memang potongan hewan ya. Tapi sebenarnya belum ada. Oke. Di Medan udah ada Bu, di Sei Batanghari nomor 6. Oh, Sei Batanghari ya. Cuman sekarang tutup Bu, selama 2 tahun dia nggak outletnya disuruh selesai, nggak boleh diperpanjang. Oh ya Allah. Chicken ya. Ya. Bu Edi, Paling besar. Ya Ibu silakan. Ngilangin penasaran. Kan saya tuh senangnya kan bagian sayap yang soal hormon-hormon tadi, apa betul? Justru di sayap itu hormonnya paling banyak. Makanya jadi endut. Iya betul. Jadi disuntiknya, kalau sekarang udah nggak disuntik ya Bu, kan dilarang sama pemerintah. Tapi dikasihnya dalam bentuk makanan, dipakan ayamnya itu dikasih growth promotor, dicampurin obat-obatannya di sana. Kalau zaman dulu itu disuntik, tapi kan disuntik itu susah dan mahal. Kalau kita nyuntik ayam satu-satu, ayamnya 10.000, gempor orang nyuntikin juga. Tapi memang itu ditaruhnya dulu di bagian leher sama di ketiak. Makanya kalau makan ayam organik, mau makan bagian leher, sayap, bagian belakangnya mau apa, semuanya bisa digerogotin. Insya Allah aman. Ya, jadi lemak paling banyak memang di situ ya. Iya. Padahal paling enak di situ. Ya. Sayap. Oke, terima kasih.
Ini ada Bu Lili, Bu Redia buka outlet di Pontianak. Di Pontianak juga udah ada satu. Bu Lili juga bisa buka lagi. Jadi gini Bu, Ociken itu sistemnya kan ada master ya. Di satu provinsi ada satu master. Tapi di setiap provinsi itu boleh berapa aja, mau 20 kayak 30 outlet nggak jadi masalah. Cuma nanti ambil ayamnya di master itu. Jadi nanti bisa bersharing lagi kalau mau mitra gimana ya Bu Redia ya? Boleh Japri kalau mau bermitra. Silakan Bu Yoni dikasih nomornya. Dengan senang hati, saya memang visi saya adalah menciptakan 10.000 pengusaha dalam waktu 10 tahun bersama Ociken. Baik Bu Ibu, silakan yang ingin bertanya lagi. Ya Bu, saya dari Kicijan. Ya silakan Ibu Irna. Dari Ibu tadi rasanya sangat tertarik. Yang jadi kita nih masalahnya masalah model usaha gitu Bu. Tadi Ibu menceritakan jatuh tadi Bu ya. Nah itu gimana cara memulihkan ekonomi aninya Bu, modal usaha lagi itu Bu? Yang Ibu tadi punya mentor, punya mitra kerja gitu, cara kita untuk mendapatkan modal usaha gitu kan? Apa kita punya uang kas kuat gitu? Atau Ibu punya pinjaman ke bank-bank mana gitu? Itu yang kita ingin tahu itu gimana cara jatuh bangun itu. Saya jawab ya Bu, saya nggak punya pinjaman ke bank. Ya. Di awal saya nggak punya karena saya memang mungkin tidak diperbolehkan karena sudah call 5, Ya. call 5 di bank. Kan dulu saya ketika awal-awal berbisnis itu punya minjem KTA banyak. Ya. Jadi ditagih-tagihin terus, meskipun saya sudah lunasin semuanya, tapi saya tidak memperbaharui nama saya di BI. Ya. Jadi kalau BI checking itu nama saya nggak ada, tapi bukan berarti saya nggak punya uang, biarpun tidak bisa pinjam dari uang, tapi usaha saya sudah menghasilkan, dan itu yang saya tabung Bu. Tapi ada masalah saya juga harus menanggung kerugian banyak ya, iya ada. Cuma satu aja deh Bu. Satu aja saya, ketika saya tidak punya uang habis atau aset udah mulai terjual tuh saya selalu yakin Allah pasti akan kasih gitu loh. Entah ada aja jalannya, ada aja. Pokoknya saya itu satu keajaiban yang dalam hidup saya, di mana saya tidak punya uang, udah habis-habisan buat bayar gaji, operasional segala macam, itu besok ada lagi. Ada aja. Jadi saya selalu minta ya Allah karena saya menjalankan ini karena jadi tolong saya dalam kesulitan saya, berikan saya kekuatan gitu. Itu aja. Saya nggak pengen bercita-cita ya Allah saya jadi orang kaya raya, jadi crazy rich gitu, nggak ada Bu. Saya emang nggak kepinginan gitu, pusing juga ntar jadi orang kaya kayak begitu. Kayak pengen bisa berdaya aja buat orang lain, terutama buat ibu-ibu, buat perempuan seperti saya yang dulu mungkin bekerja atau yang belum ada pekerjaan. Karena ibu-ibu tuh sangat istimewa, banget istimewanya. Gitu Bu. Di Jambi banyak Bu Ociken. Ya Ibu Irna, sepertinya sinyalnya ya di Jambi. Ya. Ya silakan ibu yang lain. Yang ingin nanti membuka outletnya bisa japri ke Bu Redia untuk bermitra ya Bu ya. Yes, insya Allah. Mari bergabung bersama Ociken. Jadi jualan. Iya. Jadi mendengar cerita Ibu ini sangat inspiratif sekali ya. Banyak hal yang dapat kita tangkap ya Bu ya. Artinya dari segi agama, dari segi keilmuan, dari segi bisnisnya ya Bu. Jadi memang apapun yang kita usahakan kalau memang kita mau, 1000 cara bisa kita pakai ya Bu ya. Tapi kalau memang kita nggak mau, akan 1000 alasan yang kita buat untuk supaya tidak mau ya Bu ya. Betul banget. Jadi usaha, doa, yakin, insya Allah semuanya akan dipermudah oleh Allah. Baik, ibu-ibu yang lain, ini saking terpesonanya kepada Ibu Redia. Ya, mendengar ceritanya saya bagaikan mengalir, mendengar
Sangat menarik sekali Bu, saya sangat tertarik sekali mendengar cerita Ibu ini. Banyak yang sore ini ya, banyak hal positif yang dapat kita ambil dari Ibu, seorang pekerja yang sangat luar biasa, sukses ya. Tapi rela loncat, ini loncat ya Bu ya, lompatan ini sangat luar biasa dan akhirnya sukses kembali. Allah menggantinya dengan kesuksesan yang lebih baik. Baik Ibu-ibu, kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita akan tutup. Oh ini ada tanya lagi Bu Lili, satu outlet perlu modal berapa ya Bu Lili ya? Ini di Japri, ini di Japri apa di sini ini jawabnya? Boleh Bu, mungkin mau jawab di sini biar yang lain boleh bisa tahu. Oke. Kalau untuk satu restoran 250 juta sudah berbentuk restoran, jadi tinggal sediakan tempatnya, lalu kami akan desain, kami masukkan semua peralatannya, pelatihannya 1 bulan, dan pembinaannya selama 3 tahun. Oke, hanya beli ayam dan tepung bumbunya aja. Kalau yang lain-lain kayak cabai segala macam itu di sana. Nah, kalau yang lebih kecilnya lagi namanya mini resto 210 juta. Di bawahnya lagi ada yang take away, tidak ada meja, tidak ada itu kayak Hisana gitu ya, itu 140 juta. Jadi terus terang di sini kami hanya mengambil untungan sangat kecil. Terus jadi kasih tahu itu untungnya ya. Harusnya dikasih tahu masih ya sekitar 10-an% saja, 10% sampai 15%. Tapi yang penting adalah menjadi pengusaha, mencoba menjadi pengusaha gitu. Jadi semua peralatannya, alat panggangnya, alat deep fryer, goreng, freezer besar, ayam, semuanya udah kita siapin. Gitu. Nah, memang hanya tempat aja yang tidak. Tapi khusus selama masa pandemi ini memang kami beri kemudahan sedikit, ada diskon 10%. Udah dijawab ya? Baik, Bu-ibu yang lain udah tahu ya Bu ya? Supaya ringan. Muter nih bisnisnya. Bu Yuni, supaya ringan, saya menyarankan jangan sendirian. Kalau sendiri terasa beban 250 juta. Kalau mau misalnya bersepuluh itu bisa menjadi marketing semua kan nantinya 10 orang, jadi 25 juta, 25 juta, 25 juta tidak terlalu berat gitu loh. Jadi tanggung jawabnya dibagi 10 juga. Benar Bu. Jadi kalau udah 10 kan cuma 225 juta ya. Iya, 25 juta. Malah di Jambi itu udah bisa jadi kaki lagi tuh. Iya, benar, di Jambi itu malah ada yang 30. Iya. Ya, baik. Assalamualaikum. Ini ya, oke. Oke, ini dari gua. Jadi terima kasih. Ibu-ibu yang lain ada sebelum kita tutup? Nanti ibu-ibu yang kalau ada Pak kirain Pak Asun. Yang ingin bertanya langsung bisa japri ke Ibu Redia ya. Nomornya saya akan share. Nomor Ibu Redia. Yes, Bu. Baik, kalau tidak ada lagi, kita mohon kepada Bu Redia untuk closing statement, Ibu. Oke. Buat seluruh ibu-ibu cerdas yang ada di room ini, saya yakin bahwa kita dikasih Allah nih suatu kelebihan dibandingkan pria. Kita punya kemampuan untuk menghandle banyak hal, termasuk menghandle kesedihan menjadi suatu kebahagiaan, menghandle suatu kekecewaan menjadi suatu kebahagiaan. Jadi percaya deh, menurut saya kita semua tuh bisa berdaya, jangan tergantung hanya satu pendapatan suami aja. Kalaupun kita nanti menjadi tulang punggung, bukan menjadi tulang rusuk, nggak apa-apa. Itu menjadi sedekah kita di akhirat nanti gitu loh. Jadi, ayolah, apa aja bisa dijadikan uang, apa aja bisa kita jalanin gitu loh. Semuanya harus berdaya, harus berkarya, harus bisa menjadi pahlawan buat keluarga masing-masing. Apalagi bisa menjadi pahlawan buat keluarga orang lain gitu, yang lainnya gitu loh Bu. Pokoknya harus maju perempuan Indonesia yang cerdas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nadia atas motivasi ilmunya pada sore hari ini. Insya Allah ilmu ini sangat bermanfaat untuk kita semua dari segi pengalaman Ibu ya, bagaimana itu semuanya sangat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan dibalas Allah dengan ilmu jariahnya ya Bu ya. Amin, amin ya rabbal alamin.
Baik Ibu-Ibu, ini sebagai penutup dari Ibu Ketum kita. Ada Ibu Hati? Baik, terima kasih. Luar biasa ya. Kita jadi ingat yang nggak nurut-nurut sedikit sama suami, jadi kepikiran, ya udah deh nurut deh gitu ya. Kemudian saya tadi kepikiran juga ya, saya tuh senangnya leher dan sayap. Nah kalau saya nggak makan organic chicken, itu kan bahaya sekali, tapi kan dulu ya masih disuntik-suntik gitu. Saya tadi belajar banyak juga, kita semua belajar banyak bahwa hormon estrogen itu bisa membuat anak-anak kita menjadi kefeminin, gitu ya, yang feminin menjadi over feminin sehingga ada kista dan lain-lain kecenderungannya. Lalu kemudian yang maskulin itu menjadi menipis dan femininnya menjadi lebih banyak di dalam tubuhnya, sehingga tadi dalam contohnya Bu Redia adalah melambai nauzubillah min dzalik. Jadi ternyata memang ada para pria yang mereka sekarang ini melambai, barangkali saja waktu masa kecil ketidaktahuan orang tuanya memberikan makan yang seperti itu. Saya melihat ada pertanyaan lagi nih Bu Redia. Kalau bisnisnya bukan kuliner, apakah bisa dimentorin juga Bu Redia? Silakan dijawab dulu Bu Redia. Kalau namanya mentor, dia harus first taken. Artinya dia harus menguasai bidang itu kalau mentor. Tapi kalau coach, dia boleh. Siapa aja dia boleh. Saya mentor dan saya coach. Jadi kalau bukan kuliner, boleh saya menjadi coachnya. Tapi kalau kuliner, khusus kuliner itu harus saya bisa lebih dalam lagi, yaitu menjadi mentornya. My pleasure, dengan senang hati. Baik, terima kasih. Itu Bu Komala Dewi sudah dijawab. Alhamdulillah. Terima kasih sekali Bu Redia. Kalau ibu-ibu nanti kita akan kumpul ya, untuk kumpul mumpung tenaga Bu Redia ini diinfakkan. Masih sebelum masa pandemi berakhir, tenaganya beliau diinfakkan untuk menjadi coach bagaimana berbisnis. Jadi silahkan mendaftar ke Bu Yuni, kita semua bersama-sama. Kalau yang untuk di luar kota Jakarta, nanti kita bicarakan, apalagi yang untuk keluar pulau, mudah-mudahan saya dan Bu Redia bisa berkunjung ke daerah atau wilayah ibu-ibu semua. Tadi saya belum menyapa dari Sungai Penuh, belum menyapa, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian mana lagi yang belum saya sapa ya? Ini kalau nggak saya sapa Bu Redia saya dijapri. Kok saya nggak disapa, udah hadir gitu ya. Jadi Oku juga hadir, Kici Oku, terima kasih. Lalu Sulawesi Tengah, terima kasih Bu Liliani selalu aktif. Kemudian Kici Oku tadi udah. Sumut ini yang selalu kelupaan. Sumatera Utara, terima kasih atas kehadirannya. Demikian Ibu-ibu sekalian, saya ngomong panjang-panjangin supaya pas 17.00. Karena kalau sebelum jam 17 ditutup pun juga ada yang komplain, Japri, kok cepet amat katanya gitu. Jadi alhamdulillah, terima kasih sekali. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama menjadi sehat. Yang paling penting itu, jangan sampai anak cucu kita mempunyai penyakit yang menahun, apalagi penyakit kronis, karena kebiasaan makan yang tidak sehat. Jadi mahal sedikit selama anak-anak kita karena ketika kita memilih yang murah lalu kemudian menjadi penyakit, akhirnya menjadi sangat mahal. Karena sehat itu memang tidak murah. Makanan sehat juga mungkin tidak murah, tetapi akan menyelamatkan kita pada masa yang panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Lydia. Terima kasih Bu Lydia. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Ibu. Ini yang paling banyak dari Kici mana ini?